Pembangunan daerah Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi ini mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali. Hal ini sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Ton Bali irengang tembang puniki niki wantahun. Visi tersebut merupakan inspirasi dari leluhur tetua Bali yang memberikan wejangan cara hidup krama Bali menyatu dengan alam, yaitu perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Manusia adalah alam itu sendiri. Manusia harus sejalan seirama dengan alam, hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus menghormati alam. Alam ibarat orang tua, oleh karena itu hidup harus mengasihi alam. Gubernur Koster menyampaikan bahwa visi pemerintah Provinsi Bali tersebut dilaksanakan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan daerah Bali yang mencakup 3 aspek utama, yaitu alam, manusia, krama, dan kebudayaan Bali. Tata cara kehidupan yang mengkait dan menyatu dalam alam secara skala niskala bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber kesejahteraan kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari Atma Kerti, penyucian jiwa, Segara Kerti, penyucian laut, Danu Kerti, penyucian sumber air, Wana Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan, Jagat Kerti, penyucian alam semesta, serta Jana Kerti, penyucian manusia. Tata cara kehidupan yang bersumber dari sistem nilai Satkerti itu merupakan warisan dari leluhur tetua Bali tentang cara memelihara, menjaga alam Bali beserta isinya yang bersifat khas, unik, indah, dan suci metaksu. Visi Nangun Satkerti Loke Bali diwujudkan melalui 22 misi yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Misi yang khusus berkaitan dengan arah kebijakan dalam menjaga alam beserta isinya, yaitu memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan pelindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama Bali. Mengembangkan tatanan kehidupan krama Bali secara skala niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Satkerti, yaitu Atma Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Segara Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti, memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya branding Bali untuk memperkuat perekonomian krama Bali. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten kota se-Bali, serta mengembangkan tatanan kehidupan krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah, dan bersih. Dari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loke Bali, pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sikian
Bali sebagai pulau organik melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik menerapkan kebijakan yang berpihak pada sumber daya lokal melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Produk garam tradisional lokal Bali merupakan produk berbasis ekosistem alam Bali dan pengetahuan warisan leluhur sebagai budaya kreatif krama pesisir Bali yang wajib dilindungi, dilestarikan, dan diberdayakan serta dimanfaatkan guna memperkokoh jati diri krama Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Guna melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali sebagai salah satu basis pengembangan perekonomian Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali secara skala dan niskala, Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran SE Nomor 17 Tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. SE diluncurkan di Dusun Sukadarmo, Desa Tejakula, Buleleng. Gubernur Koster mengatakan bahwa garam tradisional Bali atau dikenal sebagai garam palung Bali merupakan produk yang berbasis pada ekosistem lokal dan pengetahuan tradisional masyarakat pesisirnya. Proses teknologi produksi garam ini unik dan khusus untuk Bali, tidak ada duanya di Indonesia. Sebab produksi garam tradisional Bali ini menggunakan teknologi garam palung sebagai suatu varian dari teknologi garam tradisional berbasis solar evaporation, yaitu memanfaatkan panas matahari untuk menguapkan air tua sampai terbentuk kristal garam. Menurut Gubernur Koster, teknologi ini sangat khas sebagai warisan leluhur dan telah digunakan secara turun-menurun oleh petani garam di Bali, khususnya di daerah pergaraman Petasikan Amet, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Produksi garam dengan teknologi tradisional ini juga dilakukan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dan daerah lainnya di pesisir Bali. Di samping itu, pergaraman tradisional Bali dengan berbagai varian teknologi juga terdapat di Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrane, Pedungan dan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, dan Pemuteran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pergaraman di lokasi-lokasi tersebut juga menggunakan teknologi garam palung, tetapi pembentukan kristal garamnya dengan cara perebusan. Dengan berlakunya edaran ini, Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng itu berharap adanya hubungan mutualistis yang sama-sama memberi dan mendapat manfaat bagi pelaku usaha dan krama Bali. Jangan sampai pelaku usaha melakukan kegiatan usaha hanya untuk mendapat manfaat bagi kepentingan ekonominya sendiri tanpa menjadikan aktivitas usahanya sebagai sumber penghidupan yang memberi manfaat bagi krama Bali. Selama ini dikatakan pelaku usaha lebih dominan mencari sumber kehidupan di Bali, tidak memberi sumber kehidupan bagi krama Bali. Bali hanya menjadi objek. Pola hubungan ini sangat tidak harmonis dan tidak adil yang dapat mengakibatkan terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi antar unsur kehidupan sehingga terjadi keseimbangan yang sama-sama mendapat manfaat bagi kelangsungan hidupnya. Dalam petuah azas kepatutan menurut kearifan lokal Bali disebutkan pang pada mejalan, pang pada payu, lan pang pada maan. Kedepan sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali, pola ini akan diterapkan dalam pengembangan perekonomian yang diselenggarakan oleh setiap pelaku usaha di Bali dengan menekankan berlakunya prinsip dasar, yaitu membangun Bali bukan membangun di Bali. Untuk itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini menghimbau kepada Bupati Wali Kota Sebali, perusahaan swasta di Bali, pelaku usaha hotel dan restoran di Bali, pelaku usaha jasa boga catering di Bali, pelaku usaha pasar modern di Bali, pelaku usaha pasar rakyat di Bali, dan krama Bali agar menghormati dan mengapresiasi produk garam tradisional lokal Bali sebagai warisan budaya masyarakat petani Bali, menggunakan produk garam tradisional lokal Bali untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari serta untuk kebutuhan spesifik sesuai kearifan lokal Bali, diperdagangkan di seluruh wilayah Bali, di luar Bali,
dan diekspor ke mancanegara. Suci lan harmonis pagedek pakunya Bali iragama sikian lan sareng lestarian indah alam Bali dumugi sedatengah mulihan kerahayuan sami sekalen iskala namun satker pilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken elingan namun satker pilo ke Bali ni kewantah visi krama Bali mangken sampunang ragu sikiang manah ngewangun Bali nunas yang widi. Selain itu juga mendorong dan memfasilitasi pengembangan industri kecil menengah IKM, usaha mikro kecil menengah UMKM, dan koperasi sebagai lembaga usaha bagi krama Bali dari hulu sampai hilir guna meningkatkan produksi garam tradisional lokal Bali serta memfasilitasi pemasaran dan pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan krama Bali secara skala niskala. Secara aktif mempromosikan dan membuka akses pasar produk garam tradisional lokal Bali di wilayah Bali, perdagangan antar daerah dan ekspor ke mancanegara guna meningkatkan perekonomian masyarakat Bali dan melindungi keberadaan sentra produksi garam tradisional lokal Bali dari ancaman penggusuran dan alih fungsi lahan untuk kepentingan usaha lain. Pada kesempatan ini, Gubernur Koster juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kota Sebali dan para pihak agar edaran ini terlaksana secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna. Pada kesempatan ini, Gubernur Jebolan ITB Bandung ini menjelaskan dasar pertimbangan dikeluarkannya SE nomor 17 tahun 2021 ini, bahwa dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, kultural, dan empiris, yaitu bahwa produk garam tradisional lokal Bali merupakan produk berbasis ekosistem alam Bali dan pengetahuan warisan leluhur sebagai budaya kreatif krama pesisir Bali yang wajib dilindungi, dilestarikan, dan diberdayakan, serta dimanfaatkan guna memperkokoh jati diri krama Bali yang berkarakter dan berintegritas sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Lan harmonis pagedek pakunya Bali iragama sikian lan sareng lestarian indah alam Bali dumugi sedatengah mulihan kerahayuan sami sekalen iskala namun satker pilo ke Bali. Secara khusus berkunjung ke sini sebagai sentra pengolahan garam. Ini saya lakukan karena saya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran nomor 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali yang saya ikuti perkembangannya. Pusatnya ada di beberapa kabupaten, di Bali itu ada 12 kedai, kemudian penjarakan dan penyeberangan. Tapi di sini pengolahan. Kalau yang dipenjarakan tadi itu petani garam yang memang di hulunya. Kalau ini sudah agak di tengah. Saya sudah mengunjungi yang di Jepun sudah saya kunjungi, di Ambon sudah, di Pusamban sudah, sekarang di Punapala.
Tujuannya adalah saya ingin mengetahui proses pembuatan garam tradisional lokal Bali yang ternyata kualitasnya bagus, sehat, dan cita rasanya khas, sehingga diminati dan digunakan oleh hotel bintang 5, kemudian juga pasar nasional, bahkan sampai ekspor. Dan kekhasannya itu adalah secara tradisional prosesnya yang tidak memakai yogi. Ini garam yang tidak beryogi. Saya akan mempertahankan proses secara tradisional mengenai garam lokal Bali ini tanpa yodium. Artinya bukan tanpa yodium, kandungan natural dari garam ini sebenarnya sudah mengandung yodium secara alamiah dari proses produksinya. Karena ini kan dari air laut kan, semua dari air laut, jadi pasti mengandung pada yodium. Karena prosesnya bagus, jadi dia berkualitas, cita rasanya khas, dan itu sudah diminati oleh hotel bintang 5, bahkan restoran, sampai diminati oleh berbagai negara di Eropa. Nangun Satkerti Loke Bali. Pertama kita akan bantu kooperasinya supaya bisa memproses garam dengan mempertahankan tradisinya di sini dengan menggunakan palungan. Kita akan carikan bantuan untuk membuat palungannya ini, kemudian juga kooperasinya itu agar mendapat pendampingan untuk mengolah lebih lanjut garam yang dihasilkan menjadi varian yang lebih banyak lagi. Dan yang berikutnya adalah untuk membuat kemasan yang menarik, bisa dijual ke pasar swalayan, pasar modern, maupun juga bahkan diekspor. Dan kita akan segera urusin mengenai hak kekayaan intelektualnya, yaitu indikasi geografisnya, supaya memiliki kepastian dan jaminan bahwa produknya itu memang berbasis tradisi dan memiliki kualitas dan cita rasa yang khas. Jadi karena itu ini kita akan jadikan sebagai sentra penggaraman Desa Les, dan kita akan bukakan akses pasarnya. Jadi pasar-pasar modern nanti sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 17 tahun 2021, kita akan dorong penggunaan dan pemasaran garam tradisional lokal Bali ini juga, sehingga bisa meningkatkan dan ini akan dikembangkan menjadi sentra yang tertata. Produk garam tradisional lokal Bali telah dikenal sebagai garam yang higienis, berkualitas tinggi, dan memiliki cita rasa yang khas, sehingga telah terbukti aman dikonsumsi oleh krama Bali secara turun-temurun. Telah memperoleh pengakuan dan diminati di dunia kuliner, serta telah dipasarkan secara nasional dan internasional melalui marketplace, dan telah diekspor antara lain ke negara Jepang, Korea, Thailand, Prancis, Swiss, Rusia, dan Amerika Serikat. Produk garam tradisional lokal Bali di wilayah Kusambe, Kabupaten Klungkung, wilayah Amet dan Kubu, Kabupaten Karangasem, wilayah Tejekule dan Pemutaran, Kabupaten Buleleng, wilayah Gumrih, Kabupaten Jembrane, wilayah Klating, Kabupaten Tabanan, dan wilayah Pedungan dan Pemogan, Kota Denpasar telah ada sejak berabad-abad yang lalu dan masih dengan aktif digeluti sebagai sumber penghidupan bagi krama pesisir Bali. Produk garam tradisional lokal Bali yang diproduksi di wilayah Kusambe, Kabupaten Klungkung, dan wilayah Amet, Kabupaten Karangasem telah dicatatkan dan mendapat pelindungan indikasi geografis IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, masing-masing nomor 06/IG, _9 Romawi, _2015 tanggal 22 September 2015, dan nomor 003
garing F, garis datar IG, garing 1 Romawi, garing A, garing 2020, tanggal 3 Januari 2020. Sejak lama, Bali dibanjiri produk garam impor yang dikonsumsi kerama Bali dan dimanfaatkan oleh hotel dan restoran di Bali, serta dipasarkan oleh pasar modern yang mengancam keberadaan produk garam tradisional lokal Bali sehingga menurunkan sumber perekonomian dan pendapatan kerama Bali yang berdampak pada semakin ditinggalkannya kehidupan sebagai petani garam tradisional. Oleh karena itu, pemerintah, pelaku usaha dan kerama Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melindungi, melestarikan, memberdayakan, dan memanfaatkan produk garam tradisional lokal Bali sebagai salah satu basis pengembangan perekonomian Bali untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali secara skala niskala. Sedangkan pertimbangan yuridisnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang pelindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia.